Yuhuu. Gila, gue udah gak tahan nih. Rumah susun kota Jakarta, miniatur Indonesia, ragam suku, etnik budaya, jadi satu tinggal di sana. Ada cinta katanya di rumah susun, ada rindu tinggi menggantung. Rumah susun tinggi banget nih, hadirkan kisah, kisah duka, tawa dan canda. Asiknya nongkrong di rumah susun. Rame-rame berdendang bergoyang, yuhu, diiringi pengamen jalanan. Asiknya pacaran di rumah susun. Kantong kosong tak menjadi beban, ember waktu kencan jaraknya sejengkal. Cintaku di rumah susun, cintaku ring di imah susun, trisno kuning omah susun, cinta ambo di rumah susun, kita pe cinta di rumah susun, cinta gue di rumah susun. Itu pasti suaminya. Berarti yang berantem sama gue kemarin suaminya dong. Kamu Somat. Papa benci sama Somat. Papa dendam sama Somat. Bukan karena Somat menyakiti hati Anggi, tapi karena Somat merebut Jubaida dari Papa. Daripada Anggi stres terus-terusan mikirin Somat, lebih baik Anggi pindah kuliah ke luar negeri. Kance nggak nulis surat buat Bang Badrun. Ih, ngapain juga ngirim surat buat dia? Rumahnya aja dekat. Lagian kamu kayak zaman dulu aja, sekarang kan zaman modern. Berarti Pak Gandun nggak main-main nih. Kalau begitu saya harus cepatnya mempertemukan Somat dan Anggi. Harus. Setelah itu, gue sekarang harus melupakan Somat untuk selama-lamanya. Maksud lo apa, Nggi? Gue sama keluarga gue mau pindah ke Jepang. Apa? Monyet! Ngapain lo datang kemari? Hah? Mau nanyain gue berantem lu ya? Saya permisi ya. Awas lu datang kemari lagi! Gua bunuh lu! Sialan! Ingat! Siapa yang suruh monyet itu datang kemari? Hah? Kamu tuh kenapa sih marah-marah aja? Awas ya, sekali lagi dia datang ke sini, gua gantung dia tiang listrik. Hah? Cintaku di rumah susun, cintaku ring di imah susun. Kak, gimana caranya ini supaya Sin bisa keluar rumah nganterin surat ini sama Bang Somat? Gimana, kami aja juga nggak ngerti. Entah ketahuan mama lagi. Habis deh, gagal, habis mendapatkan peluang emas, habis. Belum mas apa mah? Ya, gagal total. Tadi mama telepon Rudi, dia nggak mau datang lagi. Ya berarti kita habis mendapatkan mantu yang kaya. Gagal total. Yes, yes! Heh, apa kamu tepuk-tepuk? Mija, cengengesan. Sini ada apa kamu Itu tepuk-tepuk? mah filmnya rame banget tuh, Ma. Mana orang TV mati kok film bagus? Ini sih kamu Mija, hah? Gara-gara kamu milih Badun, Kribo, Kirimis daripada memilih Rudi. Habis dan pulang emas, Mama. Hah, dasar anak atau diri. Siapa lagi ketok-tok? Jangan-jangan si Badrun, awas ya. Aduh, dia. Selamat malam.
Desi teman Mama SMP. Oh iya, iya. Papa baru ingat. Tapi apa hubungannya dengan peluang emas, Ma? Tadi Mama cerita panjang lebar sama Bu Desi. Mama pengen kenalin Mince sama Narudiat. Nggak apa-apa kan dikenalin? Sini. Ya, Ma. Kamu beli martabakin dia ya? Yes, dengan senang hati, Ma. Mince, sampai berbuang. Jangan lama-lama. Nanti kamu diculik sama Somad. Cepat. Oh iya, Tante lupa. Mince sini dong, Nak. Loh, kok ke situ ngapain? Mau kamar mandi? Sini, Nak, kenalin. Ini anaknya Tante, Mince. Cantik kan? Kenalkan dong, sayang. Ayo kenalkan, Nak. Kenalin, Rudiat bin Gawat. Saya Jenggo. Mince. Mince, sini dong. Sini, ayo. Bang Somad. Kamu kenapa? Sin? Kamu kenapa, Sin? Kamu mau kemana sih? Cindy lagi disuruh Mama beli martabak. Bang Somad kok tambah keren sih? Cindy jadi pangling deh. Kamu lihat Badrun nggak? Hah? Badrun? Siapa tuh Badrun? Enggak, Cindy nggak kenal. Bang Somad dari mana? Bang Somad mau kemana? Saya tadi habis servis di kompleks sebelah sana. Terus sekarang mau ke blok B1 karena mau servis TV 34 inch. Cindy ikut ya, Cindy ikut deh ya. Katanya kamu mau beli martabak. Beli martabaknya ditunda aja dulu. Cindy ikut ya, Bang Somad ya. Saya servisnya sampai malam sekali. Nanti daripada kamu pulang dimarahin, mendingan lain kali aja ya. Tapi janji ya, nanti kalau Bang Somad servisnya pulangnya cepet, Cindy ikut. Insya Allah. Saya permisi dulu ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Somad. Nih, ada surat buat Bang Somad. Baca ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Somad. Mince, mamanya Najenggo ini teman mama waktu di SMP. Namanya Bu Desi. Walaupun sama-sama lulusan SMP, tapi Ibu Desi itu lebih beruntung nasibnya daripada mama. Dapat pengusaha yang kaya raya. Bukan seperti mama dapat papa cuma pegawai negeri. Udah gitu botak lagi. No, that's okay. Sebetulnya jadi pegawai negeri juga nggak apa-apa kok, Tante. Bisa cepet kaya, asal tempatnya basah. Jangan salah, Najenggo. Si Om ini di tempat yang basah, tapi boro-boro mandi basah. Kecipratan air aja, takut. Ayo mangga. Oh iya, iya. Ayo diminum. Oke. Please. Gimana teh, Nak? Very nice. Very scrumptious tea. Kurang manis? Enak sekali. Oh. Pas. Ini buatan Tante sendiri? Oh iya, nuhun. Najenggo bagaimana setelah melihat anak tante Mince yang cantik ini? Cantik. Sepertinya saya harus segera melamar Mince, Tante. Aduh, Najenggo,
That's okay. That's perfectly. Sin, lu denger gak sih gua ngomong? Lu tahu gak, gua udah capek-capek ngusir beruang kutub supaya gak ketemu Polo. Kenapa sekarang ada penggantinya sih? Sin, tuh cowok siapa namanya? Namanya Rudiat, tapi biasa dipanggil Jenggo. Tenang aja Bang Badrun, Cindy bakal bantuin Bang Badrun, asalkan Bang Badrun bantuin Cindy. Lu minta bantuan apaan? Cuma bilangin Bang Somad, balas suratnya Cindy dong. Emangnya lu kirim surat sama si Somad? Iya sih. Panggil lu. Habis Bang Somad sekarang tambah keren. Udah gitu katanya sekarang Bang Somad mau kuliah ya? Iya, emang kenapa? Ya, tambah banyak aja gitu saingan Cindy. Sin, ngomong-ngomong, tuh buru-buru tampangnya kayak gimana sih? Kayak apa ya? Kayak apa? Tuh lihat tuh orangnya, Nom. Noh. Tuh cowoknya tuh. Iya. Kayak begitu. Iya. Gak ada apa-apanya dibandingin sama gue. Mukanya aja kayak Pinocchio. Mau disamain sama gue. Sin, sekarang yang jadi masalah, tuh tongkrongannya. Mak lo kan matre. Gue yakin kalau ngeliat tongkrongannya kayak begitu, bakal tergoda. Kalau sama cowoknya sih gak ada apa-apa, gak ada apa-apanya. Mukanya kayak ubur-ubur. Aduh. Kenapa lu? Sini kan disuruh mama beli martabak. Aduh, Cindy buru-buru pulang ya. Brengsek nih si Rupiah. Bukannya si beruang kutub udah minggat gue, kek. Kasih kesempatan sudah bisa deketin Mince. Malah nyari gantinya. Cintaku di rumah susun, cintaku ring di imah susun. Ini si Somad 7 Lenau yang di Blok K5 kan? Mat! Iya. Bergerak juga. Bilangin Mat! Bilangin neneknya dong, bilangin neneknya yuk! Yuk! Mat! Somad, bangun dah. Mat! Bilangin maknya, Pak. Somad. Bangun, Mat. Bangun, Mat. Mat! Somad. Aduh. Somad, bangun, Mat. Mat. Nggak apa-apa. Bener, Mat. Tukang becanya gimana? Ada tuh. Tukang becanya kencang. Bang. Aduh. Sadar, Tolong gua ke dokter dong. Tolong ke dokter. Dokter, Bang, tolong, Bang. Itu yang bener dong itu. Bawa ke dokter. Hati-hati palanya tuh, hati-hati palanya tuh. Bapak, pegang kasih. Hati-hati. Hati-hati. Produksi aja, Mat. Ini nggak mau apa? Nggak apa-apa kan, Mat? Nggak apa-apa. Iya. Nggak apa-apa. Mat, orang yang nabrak lu tadi udah ketangkap di sana. Gimana? Gimana?
bos, tanya bos. Iya. Gembrot. Punya tujuan apa kamu orang datang kemari, ya? Jawab. Udah. Tenang. Jawab. Jangan belaga bisu, Beta sumpahin bisu beneran kamu orang. Jawab. Jawab. Sabar, Bang, sabar. Berarti beta tahu kamu orang tidak punya tujuan datang kemari, ya? Jangan banyak-banyak, Hawa. Sekarang ajar. Makanya, jangan macam-macam, Enak aja. Udah macet. Saya tahu. Kalian berdua ini adalah orang suruhannya Pak Gandon, kan? Emang, Man. Kalau kalian nggak bicara, kalian akan dipukuli oleh semua warga di sini. Mau? Gua kerja bakar. Jangan. Nah, apa itu? Periksa. Nggak usah pakai tanya lagi. Johan, bagaimana hasilnya? Si Somad udah kamu bikin cacat. Saya masih hidup, Pak Gandon. Somad. Dan apa Pak Gandon tahu ya? Kedua orang yang ada di sini adalah orang suruh Pak Gandon. Dan sekarang Pak Gandon harus siap-siap berurusan dengan polisi. Karena semua ini kan perbuatan Bapak, iya kan? Sialan si Somad. Bener-bener licin seperti belut. Nggak bisa ditalukin ya anak. Pada saya udah bayar mahal tuh preman-preman untuk celakain dia. Tapi kalau dia lapor polisi, saya bisa masuk sel. Papa. Anggi. Belum tidur, Nggi? Barusan kalau Anggi nggak salah dengar, Papa ngomongin soal Somad, soal preman bayaran, soal polisi. Apa sih maksudnya, Pap? Begini, Nggi. Papap sengaja menugaskan teman-teman Papap untuk menyelidiki perkembangan Somad sama Zubaida. Dan dari hasil penyelidikan, ternyata Somad sama Zubaida akan bulan madu ke Bali. Anggi harus ikhlas untuk menerima kenyataan, Nggi. Ya terus kok Papap yang sedih? Papa nggak mau Anggi sakit hati. Nggi, supaya Anggi nggak stres berat. Bagaimana kalau keberangkatan kita ke Jepang, kita percepat besok? Apa? Besok? Ya. Nggak salah. Anggi kan belum ngurusin surat pindah ke kampus. Semua Papa yang ngurus. Anggi tinggal di rumah aja. Sama, sekarang terserah kamu. Bagaimana ini orang mau diapain terserah kamu. Mau dibawa pukul sini atau dibawa kantor polisi, terserah kamu, Somad. Ajar aja, Somad. Udah, gini aja. Mereka berdua ini kan cuma orang suruhannya Pak Gandon. Malam ini mereka berdua bisa bebas, tapi dengan satu syarat. Lu gimana sih, Mat? Syaratnya adalah kalian berdua harus mengganti rugi kerugian yang diderita oleh tukang becak. Lo nggak mikir diri lo, Mat? Diri lo pada luka semua, kaki lo pincang. Hah? Gak apa-apa, Drun. Gue kan bisa berobat sendiri. Kalau tukang becakan kasihan, dia kan susah hidupnya. Gabokin. Nana hampir pingsan. Dengar Somad ketabrak kereta api. Ih, Nenek orang Somad gak kenapa-napa, cuma jatuh dari beca doang juga. Nek, siapa yang bilang Somad kena kereta api? Jatuh dari beca. Sekarang mana? Mana masinisnya? Mana? Mana? Masinis kereta apinya? Apaan sih, Kak? Aduh, itu dilap dulu. Semuanya cuma jatuh dari beca aja. Sama jangan bandel nanti infeksi ah. Nanti infeksi. Abang rumah nih jalanan ke rumah susun ini sempit. Terang aja susah masuknya. Kereta api pakai dibawa-bawa ke sini lagi, aduh. Bukan kereta api yang masuk ke rumah susun, tapi kereta api masuk kuping nenek. Nek, Badrun bilangin sekali lagi ya, si Somad naik beca keserempet mobil Harto. Aduh, ketabrak Harley lagi. Sekarang mana Harley-nya? Aduh, Somad udah bener, Somad udah. Kamu lagi Siti Jubaidahnya kemana sih? Udah kawin sama Siti Jubaidah, udah bener-bener di sini. Jadi bisa di rumah aja, nggak usah pergi-pergi. Aduh. Nek, Somad nggak apa-apa.
Somad itu orangnya baik ya, Kak. Ganteng lagi. Tapi kenapa dia mau jadi tukang servis, Kak? Sayang, tukang servis itu kan profesi yang sangat profesional lagi. Karena dia banyak menolong orang. Dan perlu kamu tahu, nggak semua orang bisa profesi kayak dia. Kamu ngerti kan apa yang kakak bicarakan? Bener, Non. Mas Somad menghebat. Udah gitu ganteng lagi, Non. Bibi juga suka, Non. Bibi, jangan ya sekali-kali ikut campur urusan orang. Kalau misalnya ikut campur lagi, Val tembak ya. Iya, Din. Tembak lagi. Udah kakak bilangin berapa kali? Kak Robi kok dari malam belum pulang juga sih? Terus nanti kakak kuliahnya naik apa? Kamu gak usah mikirin kakak ya sayang. Kakak bisa naik bis kota kok. Dan mobil yang satunya biar nanti kakak suruh Mas Ujang antar kamu sekolah. Kamu gak apa-apa kan kakak gak ngantar kamu hari ini sekolah? Nggak usah deh, Kak. Biar Noval yang antar kakak. Jadi kalau misalnya di sekolah ada apa-apa, Noval yang ngatur. Terus hari ini kamu gak sekolah dong? Oh iya ya. Kan lupa ya. Bi, Mama kemana sih? Katanya sih ke mall, Non. Beli obat diet. Bi, Anggi mau tanya deh. Bi pernah putus cinta nggak? Duh, rasanya, Non. Nggak bisa dibayangin ya, Non. Hati kayaknya sakit banget, Non. Makan tak nafsu, tidur nggak nyenyak. Pokoknya dunia kayak kiamat gitu, Non. Hidup kita jadi terombang-ambing. Emang gitu ya rasanya? Iya, Non. Bibi emang kenapa sih masalahnya bisa putus cinta begitu? Biasa, Non. Lagi jalan sama gebetan baru. Ketahuan dia sama itu tuh pacar saya. Emang Non lagi putus cinta ya, Non? Sama siapa, Non? Perasaan banyak deh laki-laki yang datang ke sini. Sama siapa, Non? Si Kribo ya, Non ya? Apa sama si Caem yang agak kemayu itu? Si Somad ya, Non ya? So tahu Bibi. Emang Bibi tahu dari mana? Ya, kelihatan dong dari disebutin namanya aja. Mukanya udah malu-malu kucing gitu sih, Non. Bagis, anak Umi yang paling bontot. Umi kasih 20.000 karena Umi tahu ente itu suka nabung. Aduh, makasih ya, Mi. Bani, ente Umi kasih uang 15.000. Kalau ada sisa untuk beli bola ya. Makasih ya, Mi ya. Biba, Mi. 50.000. Biba, sekolah SMU ente kan deket. Cukup naik angkot 1 kali. Jadi ente Umi kasih 10.000. Ya, berarti banyak kan. 10.000, Mi. Makasih, Mi ya. Biar pada gue gak dapet duit. Lu dapat berapa, Bang? Lihat aja depan itu. Ya baru depannya bang, tapi lihat dong dapetnya berapa. Taunya belakangnya nih. Badrun, Ya. ente anak Umi yang paling Umi sayangi. Karena satu-satunya anak laki. Ente Umi kasih 1.000 untuk naik angkot pulang pergi. 1.000, Bang. Mi, Ane kan anak laki satu-satunya, Mi. Iya, Umi tahu. Terus Ane mahasiswa. Masa dikasih duit 1.000? Ini namanya diskriminasi dalam keluarga. Diskriminasi. Rambut ente itu putrasi. Bron, ini abah saranin aja ya. Kalau lu mau uang jajan lo awet yang 1.000 tuh, sebaiknya lo ke kampus pulang pergi jalan kaki aja. Oh, kalau nggak gini aja bang, kalau mau gratis naik truk sampah aja, Mi. Nah, Bang, Iya, tuh seru tuh, Bang. Bang, tapi naiknya di atas gerbang. Nah, itu lebih enak lagi tuh bang. Lo bertiga emang sentimen sama gue lo. Aduh, lo sentimen. Lo inget ya, kalau gue udah jadi sarjana, gue udah kerja, udah jadi manajer, punya duit banyak. Lo bertiga nggak ada yang gue kasih, termasuk Umi sama Abah. Ya itu kan. Termasuk Umi sama Abah. Wah, lo sesumbar amat lo, sombong bener lo. Biar lo tahu ya, biar lo udah jadi sarjana, kalau lo nggak kreatif, lo nggak bakal berhasil. Lo tau nggak? Coba lo lihat aja nanti kalau lo udah di wisuda jadi sarjana. Hah?
paling lu jadi tukang angkut pasir di material Abah, tau nggak? Aduh, Abah. Dengar tuh nasabah lo. Tuh bang, masih untung dikasih duit 1.000 bang, daripada nggak dikasih duit gimana? Udah. Balkis, Bani, Biba berangkat sekolah. Nanti telat lagi. Ada bang ya, pergi sekolah dulu ya. Nggak ada lu pakai sama. Lu sombong amat sih, udah. Assalamualaikum, Mimi. Terus ya. Salam, hati-hati ya. Pergi dulu ya, Mbak. Assalamualaikum. Hati-hati. Yuk, hati-hati. Assalamualaikum. Salam. Masa Ane dikasih duit 1.000, Mi? Ane mau pakai apaan nih? Ane kan anak satu-satunya, anak laki, mahasiswa, masih cuma dikasih duit 1.000. Ane malu sama teman-teman Ane, Mi. Umi tahu, ente itu anak Umi satu-satunya laki-laki. Ente soalnya nggak pernah ngikutin nasihat orang tua sih. Ya Allah, ketuklah hati kedua orang tuaku agar baik dengan masalah uang. Hati-hati ya, nak ya. Bodoh. Kenapa jadi gua cium tangan? Kurang ajar lo. Duit yang waktu itu Abah kasih buat tutup mulut, udah habis. Terus? Terus Ane tunggu di bawah. Maksud lo ngapain? Maksudnya, nggak mau berantem sama Umi kan? Wah, lo kocok gue. Ron, Ane tunggu di bawah. Dengar. Ada apa-apa? Cintaku di rumah susun, cinta guling di mas susun. Rudi Sanjaya, manajer PT Sembako Jaya, terbukti membobol uang kas perusahaan 20 juta. Rudi Sanjaya. Rudi Sanjaya. Oh, ini yang pasti yang sering datang kemari. Rudi Sanjaya nih. Apa? Apa baca apa? Coba Mama baca koran ini. Dari data dan identitasnya sudah jelas. Kalau Rudi Sanjaya ini, ya Rudi yang suka sama Mince. Yang selalu Mama sanjung-sanjung setinggi langit. Baca halanya. Iya kok, sama ya namanya. Ngakuan orang kaya, gaji sebulan 50 juta. Masa masih mau nilai uang perusahaan hanya sebesar 20 juta? Ini pasti Rudi Sanjaya yang tidak beres dan brengsek itu. Nggak apa-apa, Pak. Kita lupain aja Rudi yang ini. Kan masih ada Rudiat, si Jenggotea. Gantinya kan udah ada. Ma, berita di koran ini hendaknya menjadi pelajaran buat Mama. Supaya jangan salah pilih lagi. Pak, soal salah pilih mah nggak apa-apa. Papa kan juga salah pilih profesi. Coba kalau Papa tidak jadi pegawai negeri, Papa jadi orang kaya. Kenapa Papa milih jadi pegawai negeri atuh? Tuh kan, ujung-ujungnya papa lagi yang Mama salahin. Ya nggak apa-apa. Pap, Apa, katanya Nak? hari ini Papa gajian ya? Iya sayang, tapi papa terima uang gajinya hanya separuh karena dipotong kasbon bulan kemarin. Ya kasbon lagi, Pak. Aduh, Mama ini gimana sih? Masa kita terus-menerus gali lubang tutup lubang lulu? Kena naon? Pak, makanya tuh korupsi. Hah? Mama apa-apaan sih? Masa Papa disuruh korupsi? Nanti kalau ketahuan terus di penjara gimana? Siapa bilang banyak yang korupsi nggak di penjara? Coba aman-aman aja. Bahkan 30 miliar, 40 miliar. Papa nggak usah segitu. Aduh, Ma, tapi kan korupsi itu dosa. Nanti bisa masuk neraka. Mama malah ngajarin Papa nggak bener. Gimana sih? Nih, biar hidup kita berubah, kamu harus mau nerima tamangan si Jenggo, anak temannya Mama. Kok ke situ lagi sih, Ma? Kan lagi ngomongin si Papa. Jadi ke si Jenggot itu. Nah, sekarang tinggal pilih. Kamu mau nerima lamaran si Jenggo, apa Papa kamu korupsi? Tinggal pilih, ayo. Ih, daripada Mici kawin sama si Jenggot, mendingan Papa aja suruh korupsi. Susah banget. Siapa korupsi? Mama pergi dulu, Ma. Sebentar. Susunya habisin dong. Oh, iya, Ma. Pak, jangan lupa ya, kasbonnya kalau perlu 100 juta. 100 juta, Ma? Iya. Gimana hitungannya, Ma? Gaji Papa sebulan 1 juta.
Tahun depan Papa pensiun. Terserah, soal hitung menghitung sih terserah Papa aja. Kalau gitu Papa jangan minta pensiun dong sama atasan. Sakit. Kalau gitu Mama usul saja sama Presiden, gaji pegawai negeri pensiun pas umurnya 100 tahun. Boleh, boleh, boleh. Nanti Mama kirim surat sama Bu Mega ya. Hati-hati ya, Pak ya. Iya. Ma, mau kemana kamu? Mau kemana? Meja mau nganterin Cindy ke sekolahan ya, Ma? Tumben-tumbenan Cindy dianterin sekolahan. Biasanya enggak. Pasti kamu janjian sama si Badrun ya? Mama tuh curigaan banget sih. Minci kan kakak yang baik mau nganterin adiknya ke sekolahan. Iya, Ma. Nggak biasa-biasanya dianterin sekolah. Hah? Kamu jangan nyindir naon? Hah? Aduh, si Keribo udah balik tembok. Kayak cacak. Sini cepat sekolah. Minca masuk. Ya, Mama. Minci mau nganterin Cindy ke sekolahan. Nggak bisa masuk. Kamu ngapain? Janjian sama anak saya? Sia Keribo. Minca masuk. Dasar Keribo. Nggak kapok-kapok lagi. Anggi sayang sama kamu, Mat. Sayang banget. Anggi cinta sama kamu. Anggi cinta sama Somat. Iya, Mat. Anggi sungguh-sungguh cinta sama kamu. Kenapa sih waktu itu gue nggak ngomong aja? Kalau gue juga sebenarnya cinta sama Anggi. Bego. Oke. Mulai sekarang gue harus berani. Gue harus berani ngutarain isi hati gue ke Anggi. Kalau gue juga sebenarnya cinta sama dia. Kalau gue sayang sama dia. Masih sakit, Mat. Kalau masih sakit nggak usah kuliah. Ntar luka lo jadi borok lo. Tapi yang gue absenin deh. Drun, gue harus cepet-cepet nemuin Anggi, Drun. Banyak hal yang pengen gue omongin sama dia. Tungguin aja. Kan gue pegangin lo. Drun, yuk berangkat yuk. Mat, gue baru inget, Mat. Lo pernah cerita masalah pingkan nih. Gue jadi penasaran pengen ketemu. Apalagi lo bilang cakapan dia sama si Anggi. Duh, udah bisa nilai perempuan sekarang. Semalam kan dia ngasih amplop ke gue. Ya Allah ya Robi. Astagfirullahaladzim. Banyak amat ya. Berapa nih, Mat? 1 juta kali, Drun. 1 juta? Lu biasa dibayar goseng, servis, Mat. Jadi bayar 1 juta. Kalau begini caranya, Mat, lu bisa berangkatin nenek lu haji, Mat. Enggak. Gue harus balikin, Drun. Ini kebanyakan buat gue. Gimana kebanyakan sih? Udah ambil rezeki, jangan ditolak. Lu gimana sih? Sekalian bayar buat itu, utang lewat Pak Faruk. Enggak, Drun. Mat, mendingan lu bayar utang sama si Pak Faruk. Hari ini jatuh tempo nih. Enggak. Ini kebanyakan buat gue, Drun. Gue heran, Mat, sama lo, Mat. Di dunia cuma ada satu nih lo modelnya. Dapat rezeki banyak, bukan diterima, malah ditolak. Jangan kelebihan lo, Mat. Kelebihan? Emangnya apaan gue kelebihan? Buat kebanyakan buat gue. Ya udah, alhamdulillah berarti itu rezeki. Rezeki. Udah jalan yuk, kampus. Surat dari sini udah lu baca belum? Belum sempat. Lagian juga. Rumah deket aja pakai surat-surat. Nggak seberapa. Aku kan laki-laki. Jantan, jagoan. Ayam sih nggak ada artinya. Cintaku di rumah susun, cintaku ring di imah susun.
Ngapain dia kesini?